Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan Allah pada perkuliahan evaluasi program pendidikan matematika atau evaluasi program pendidikan pada umumnya yang kita fokuskan ke pendidikan matematika ya. Alhamdulillah ini saya di kampus. Nah, kampusnya sepi banget ya, tetapi yang lebih dominan karena sepinya kendaraan yang lewat terdengar ya. Itu padahal kendaraannya jauh banget. Kami di MIPA ya, di Timur Masjid Mujahidin ya. Yang kangen ke kampus, nah sekali-sekali boleh nengok kampusnya ya. Karena kemarin ada yang lapor, nah Bu saya tuh sudah lulus tapi belum tahu kampusnya menghadap kemana gitu. Ya nanti sekali-kali ditengok kampusnya. Ini alhamdulillah setelah kemarin kita libur nih, pekan kemarin, sekarang kita lanjut lagi ke model evaluasi program ya. Kemarin yang terakhir sudah sampai berbasis tujuan gitu ya, yang berbasis tujuan berbasis macam-macam gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan untuk sekarang. Cek suara saya terdengar dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Kita lanjutkan dengan tambahan evaluasi model Kirkpatrick. Ya, ini pengayaan saja. Nah, sebenarnya nanti lebih ke terkait proses ya gitu. Saya share screen. Oh ya, lupa. Belum berdoa. Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup nih, alhamdulillah. Saya share screen. Mungkin nanti mas-mas dan mbak-mbak ada yang setelah lulus dari pendidikan matematika UNY tidak menjadi dosen atau guru gitu ya, tetapi menjadi widyaswara. Nanti ketika menjadi widyaswara, salah satu tugasnya adalah melaksanakan beberapa pelatihan gitu ya, yang didesain khusus dengan kegiatan di instansi masing-masing. Nah, salah satu alternatif ya yang bisa digunakan atau model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi Kirkpatrick. Evaluasi ini khusus untuk pelatihan ya, dan pelatihannya mohon maaf tidak harus pelatihan di pendidikan saja, tetapi pelatihan pada umumnya. Misalnya nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak membantu di Departemen Keuangan misalnya, nah nanti evaluasi terkait dengan pelatihan-pelatihan gimana membuat laporan keuangan, gimana melakukan tender seperti itu. Kemudian nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak dikerja di perusahaan, nanti HRD pegawai-pegawai yang masuk kan di training dulu. Nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa mengevaluasi training itu dengan model Kirkpatrick. Karena ini khusus terkait dengan training, tidak hanya berbasis tujuan, berbasis manajemen seperti yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Ini unik banget ya. Jadi memang khusus untuk pelatihan gitu ya. Nanti sebenarnya ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti yang level 1, level 2 kita bahas kilas. Nah, karena yang urgen atau yang menjadi titik penting dari dampak pelatihan adalah di Kirkpatrick level 3 dan 4, tetapi di bagian pendahuluan kita bahas dulu secara umum konsep evaluasi Kirkpatrick. Nah, kemudian nanti seperti apa ya desain evaluasinya gitu ya. Kirkpatrick ini ada 4 level ya, nanti ketika kita melakukan evaluasi. Jadi level 1 itu reaksi, level 2 pembelajaran, level ketiga impact atau dampak, level ketiga hasil. Ketika di level 1, nah kita lebih mengevaluasi apakah peserta itu
enjoy atau menikmati trainingnya. Nah, menikmati trainingnya itu misalnya kalau training itu kan biasanya in camp ya, di dalam camp gitu ya, atau di apa? Di hotel kan ya, Mbak-mbak Mbak-mbak dan Mas-mas yang dapat LPDP biasanya ada PK ya, Mbak? Halo? Ya, Ibu. Ya, Ya, PK-nya Bu, nginep biasanya di ada hotel nggak? persiapan keberangkatan. Ya, betul. PK-nya nginep nggak? Kalau dulu-dulu nginep di Jawa Barat ya, di mana ya tempat yang sejuk gitu ya. Nah, di situ kan misalnya ada persiapan. Nah, ketika persiapan itu kan diinapkan, dievaluasi itu mulai dari level 1 ini, mulai dari hotelnya enak enggak. Kemudian nanti menu makanannya enak enggak, itu kaitannya dengan pelaksanaan campnya. Nah, kemudian nanti kalau reaksi terkait dengan pembelajarannya, materinya sudah dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan sebelum training sudah dibagi belum? Apakah sudah memperoleh semua materinya enak enggak untuk dibaca, fasilitas trainingnya gimana, ruang kelasnya nyaman atau tidak, kemudian nyaman itu nanti terkait meja kursinya, waktu pelaksanaannya, tugas-tugasnya terlalu berat enggak, kemudian nanti guru-gurunya enak enggak, memberi kesempatan untuk berdiskusi enggak gitu. Itu reaksi. Masih di level 1. Nah, kemudian di level 2, nah di level 2 agak lebih tinggi lagi. Jadi tidak sekedar ngurusi yang praktis-praktis, tetapi di level 2 kaitannya dengan transfer pengetahuan, transfer keterampilan. Nah, jadi kita sudah mengelaborasi. Nah, kalau misalnya terkait dengan materinya, nah peserta itu menguasai materi tesnya enggak? Peserta pelatihan itu menguasai keterampilannya tidak. Nah, berarti di sini ada teknik tes atau teknik untuk mengevaluasi keterampilan, misalnya pengamatan, gitu ya, observasi. Kemudian nanti dari observasi ada prosedur gimana mengukur keterampilannya gitu ya, ada checklist atau apa gitu. Nah, itu di level 2 learning gitu. Teman-teman, kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan yang ditanyakan masih di level 1 atau sudah di level 2? Yang sudah jadi guru? Kan sering ada pelatihan guru. Halo, teman-teman. Ibu. Monggo Pak Mami. Biasa tuh kalau pelatihan Bu, yang level 1 itu selalu ditanyakan Bu. Oke, kalau level 2 apakah sampai misalnya pelatihan pembelajaran misalnya kan kalau ada M5 dulu kan sebelum kita melaksanakan M5 kan ada training dulu ya biasanya ya. Ketika training, apakah pas awal pembelajaran dites, akhir pembelajaran dites, kemudian itu kan mengukur pengetahuan. Ada Ibu. Ya, terus kalau pas akhir ada praktek mengajar, kemudian dinilai juga praktek mengajarnya. Ada Ibu. Iya juga. Kalau praktek mengajarnya enggak Bu. Enggak sampai ya. Nah, jadi yang disampaikan Mbak Mami yang sudah jadi guru dan melakukan training, nah berarti yang selalu ditanyakan level 1, yang 2 sebagian gitu ya Mbak Mami ya. Gitu. Nah, itu yang level 2, masalah apakah
proses pembelajaran yang terjadi itu ada tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan itu di level evaluasi yang kedua, level Kirkpatrick ya. Kemudian level yang ketiga adalah impact ya. Apakah perilaku itu mengubah, apakah training itu mengubah perilaku ya. Selain Mbak Mami yang sudah menjadi guru, siapa Mbak-mbak, Mas-mas? Saya, Ibu. Monggo Mbak Irdatul, nanti pertanyaannya untuk ya Mbak Irdatul ya. Setelah ada pelatihan pembelajaran inovatif misalnya, nah, apakah hasil pelatihan itu langsung diterapkan di sekolah atau misalnya lah tidak hanya pembelajaran inovatif? Ada pelatihan GeoGebra, ada pelatihan MOOC atau menggunakan learning model system itu ya, Moodle atau Bismart. Kemudian ada training misalnya menggunakan SPSS, nah, dan seterusnya. Apakah setelah pulang dari training ada jaminan bakalan merubah perilaku peserta pelatihan sehingga hasil training itu diterapkan? Nah, monggo Mbak Irda ya. Enggak selalu, Ibu. Oke, enggak selalu ya. Dan pertanyaannya, enggak selalu diterapkan. Apakah dari penyelenggara pelatihan itu mengamati perilaku peserta sampai mengecek, nah sudah diterapkan atau belum? Tergantung yang membuatnya, Ibu. Kalau misalnya yang membuatnya instansinya, saya Kemendikbud biasanya dicek, Ibu. Tapi kalau ya standar biasa jarang. Oke ya. Jadi tidak semua instansi melakukan sampai level 3 ya. Jadi apakah training merubah perilaku? Belum tentu. Apakah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sampai mengevaluasi sejauh ini sampai ke level 3? Belum tentu juga gitu ya. Nah, tetapi idealnya ya sampai level 4 idealnya kalau mau melakukan training ya gitu. Tetapi ternyata tidak semua lembaga bisa melakukan evaluasi sampai ke seperti ini. Nah, kemudian untuk yang level 4 ya. Apakah training itu mempengaruhi performan? Nah, performan itu ini kinerja ya. Apakah training itu mempengaruhi kinerja? Nah, dengan adanya training, misalnya training guru matematika untuk pembelajaran inovatif, apakah dengan training ini sampai mengubah kinerja atau sampai meningkatkan kemampuan siswa? Training ini apakah sampai meningkatkan masa tunggu lulusan itu menjadi lebih pendek? Nah, jadi kadang-kadang kalau di perguruan tinggi itu kan antara lulus sampai memperoleh pekerjaan itu kan ada masa tunggu gitu ya. Semakin pendek masa tunggu, semakin bagus universitas atau penyelenggara pendidikan itu gitu. Kemudian ada juga itu jadi indikator ya. Dengan adanya metode pembelajaran ini, siapa tahu masa tunggu memperoleh pekerjaan menjadi lebih pendek. Dengan adanya pelatihan, nah ada peningkatan nilai UN. Dengan adanya pelatihan guru, bisa meningkatkan keterampilan siswa. Nah, misalnya kalau di SMK itu kan terkait dengan kegiatan-kegiatan DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri. Jadi tidak hanya belajar cara ngutak-atik motor. Nah, biar motor itu bekerja dengan baik tidak, tetapi nanti setelah lulus dari SMK langsung diterima untuk bekerja di Honda, di Yamaha misalnya ya. Gitu. Nah, jadi itu sampai seperti itu ya. Itu mengubah performance. Nah, ada teman-teman yang bisa melihat
apakah pernah mengalami lembaga pelatihan yang bisa mengevaluasi sampai 4 level ini? Mas Rahadian siapa tahu? Nah, biasanya yang sampai 4 level adalah lembaga yang profit ya. Bisa cerita? Pernah dievaluasi sampai ke level Kalau 4? di tempat Ya. saya dulu itu kan pernah, tapi untuk pelaksanaannya itu memang susah untuk konsisten, Bu, terutama untuk jumlah karyawan yang banyak kayak gitu. Jadi dari level pelaksanaan dari level 1 itu pasti dinilai bagaimana penyelenggaraan trainingnya. Apakah mudah diikuti atau bagaimana kayak gitu. Kemudian dari level 2-nya biasanya ada praktek setelah belajar itu ada prakteknya, ketika dipraktekkan sendiri bagaimana. Terus di level 3-nya itu kita nanti bisa melakukan pemantauan. Misalkan kita training karyawan dari bagian keuangan kayak gitu. Apakah bagian keuangan mengikuti dengan menggunakan sistem tertentu? Apakah bagian keuangan sudah mulai menggunakan sistem? Itu kan nanti bisa ke-record, Bu. Mulai menggunakan sistem atau masih dengan manual kayak gitu. Nanti kelihatan di situ, itu berarti impact-nya. Nah, kalau di result-nya apakah mempengaruhi performance kayak gitu, biasanya memang ada unit tersendiri yang mengontrol. Biasanya memang di bagian apa namanya improvement, di bagian improvement itu dia menilai standar ketepatan waktu dalam pengiriman laporan seperti itu kayak gimana. Misalkan tadinya manual seperti apa, kalau dengan sistem bagaimana, terus tingkat saling keterkaitan antar pekerjaan satu dengan pekerjaan lain bagaimana nanti penilaiannya kayak gitu, Bu. Cuma memang saya sendiri untuk yang bagian result ini belum menemukan sesuatu hal yang mungkin ideal ya, Bu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Radian. Sebenarnya kalau dari yang sudah Mas Radian ceritakan itu, misalnya masalah penyelesaian pekerjaannya. Misalnya nih, di bagian keuangan, ada pelatihan menggunakan sistem yang baru gitu ya tadi ya, yang diceritakan Mas Radian ya. Iya, Bu. Jadi ketika menyelesaikan laporan, misalnya kalau di keuangan itu kan ada uang masuk, uang keluar, nanti ada neraca gitu, ada jurnal, Neraca ada dan jurnal neraca gitu biasanya. ya. Ada neraca sama ada jurnal. Nah, kalau dalam keseharian untuk menyelesaikan neraca sama jurnal sama neraca itu dalam sehari itu biasanya harus lembur, misalnya 10 jam sehari. Nah, tetapi sekarang setelah dengan menggunakan sistem, nah menjadi misalnya sehari 6 jam. Nah, begitu kan ada perubahan performan ya. Jadi menghemat 4 jam kerja. Gitu ya, Mas ya. Ya, betul, Bu. Meskipun tetap ada variabel yang nggak bisa kekontrol. Misalnya karyawannya malas juga sama aja. Ya, jadi kadang-kadang gini, jadi ada yang masuk gitu ya, ada yang misalnya ya kwitansi masuk, nah tidak segera diproses, tapi misalnya ke belakang dulu lah, makan dulu gitu ya, atau ada yang maaf ya ngerokok dulu. Nah ketika kwitansinya yang masuk 5 baru dikerjakan, memang ada yang begitu ya Mas ya. Ya, Tergantung betul itu, Bu. orangnya juga, tapi ada juga yang tipe pegawai atau tipe karyawan. Nah, begitu masuk langsung dikerjakan. Nah, kemudian kalau misalnya sedang tidak ada pekerjaan, misalnya kan tetap mengerjakan yang lain, misalnya beresin file, kemudian kwitansi-kwitansi tadi dimasukkan ke map-map untuk bukti-bukti tertentu sesuai dengan klasifikasi. Gitu, jadi tidak usah menunggu banyak, sudah semua diproses dengan baik. Nah, itu yang rajin ya. Gitu. Jadi memang di sini untuk ke impact sama result ya banyak variabelnya. Jadi seperti tadi ya tergantung kembali lagi ke individu masing-masing ya gitu.
Monggo untuk level 1 sampai level 4 karena ini banyak banget yang menggunakan gitu ya. Nanti ya ketika mas-mas mbak-mbak di jadi misalnya ya kerja di dinas pendidikan, kerja di LPMP, kerja di P4TK, kerja di Seameo Kitab ya, itu seperti ini. Nah, kemarin juga saya sebenarnya kalau di PEP ngajarnya pengukuran, nah tetapi saya pernah sekali waktu, nah ini dipasangkan tim untuk mengampu evaluasi. Nah, setelah saya mengampu evaluasi program di PEP hanya 1 atau 2 tahun ya gitu. Berarti 2 kelas sampai 4 kelas. Nah, tapi saya ngajar di prodi lain seperti ini banyak sekali jam, insya Allah, alhamdulillah. Nah, kemarin ada itu cerita dari Mbak Lila. Mbak Lila itu kerja di Seameo Kitab Bahasa. Cerita, Bu, ternyata tuh dulu saya disuruh masuk ke sana itu karena saya punya kompetensi bahasa Inggris dan bahasa Jerman gitu ya. Tetapi setelah masuk itu malah bukan ilmu bahasa Inggris dan bahasa Jerman yang saya gunakan, karena saya kerjanya itu di bagian training. Jadi mulai mendesain training dari perencanaan, keuangan, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, ternyata saya kerjanya di situ. Nah, dan di sinilah ilmu yang dulu ya hanya 2 SKS ternyata digunakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Testimoni. Nah, dan yang banyak digunakan karena yang dipegang training ya, itu lebih dominan menggunakan model evaluasi dampak, kemudian evaluasi proses, nah sama evaluasi dengan model Kirkpatrick ini ya. Sampai di sini monggo kalau ada yang ganjel, ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu curhat terkait dengan level 1 sampai level 4 Kirkpatrick, dipersilahkan. Mohon maaf Ibu. Ya, silahkan Mbak Nadila. Sebelumnya saya kan belum pernah ngajar atau belum pernah ikut pelatihan yang gimana gitu ya Bu. Nah jadi ketika melakukan evaluasi dari level 1 sampai dengan level 4 ini, itu bentuk evaluasinya itu apakah seperti memberikan seperti kayak angket dikasihkan oleh tim yang mengadakan pelatihan ke peserta atau bentuknya gimana? Oke, ya terima kasih ya Mbak ya. Kalau untuk level reaksi, nah itu kan menggunakan angket ya Mbak ya. Yang bawah ya level 1. Nah, jadi nanti apakah tempat tempat ngecamp-nya nyaman. Terus mulai ngecamp-nya nyaman itu mulai dari apa? Fasilitas mandi, fasilitas tidur, makan pagi, makan siang, makan sore. Nah, kemudian nanti ke reaksi kaitannya dengan kegiatan trainingnya. Nah, bukunya enak tidak, fasilitas buku cukup enggak, ruangnya nyaman, kursi meja, AC. Kemudian nanti ada teman-temannya gimana instruktur mengkondisikan teman-teman untuk kerja kelompok itu nyaman tidak, pembelajarannya atau proses trainingnya nyaman tidak, dan seterusnya. Nah, itu dengan menggunakan angket. Kemudian untuk proses learning, nah karena kita tadi learning kan ada 2 yang diukur ya. Yang satu itu pengetahuan, yang 2 pengetahuan atau kemampuan, bisa nanti ability gitu ya, diterjemahkannya menjadi ability atau knowledge. Nah, kemudian yang komponen kedua yang dievaluasi atau yang diukur sebagai hasil learning itu adalah keterampilan atau capability ya kalau diterjemahkan. Nah, untuk mengukur ability dan capability ini, nah untuk ability biasanya menggunakan tes, Mbak. Tetapi kalau untuk mengukur keterampilan, nah kan tadi pelatihannya mengajar, harus bisa mengajar. Nah, kalau untuk bisa mengajar itu nanti ada micro teaching-nya.
Kemudian micro teaching-nya nanti diukur lagi atau diamati lagi apakah sudah sesuai dengan yang dilatihkan. Itu untuk level 1 dan level 2 ya. Level 3 dan 4 akan kita bahas. Ada gambaran? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Oke, matur nuwun pertanyaannya Mbak Nadila. Yang lain, monggo silakan. Izin bertanya, Bu. Apakah evaluasi Kirpatek ini bisa diterapkan di semua pelatihan atau ada kriteria khusus yang bisa menerapkannya? Terus bisa nggak ini diterapkan di kelas gitu, misalnya dalam pembelajaran? Terima kasih. Oh ya. Untuk sejak yang kedua dulu ya. Kalau pembelajaran ya, pembelajaran itu sekarang kita amati sama-sama ya. Nyaman nggak misalnya pembelajaran? Nah, sekarang pembelajaran itu juga kadang-kadang dimaknai sebagai proses pelatihan ya. Sekarang kita belajar EPPM. Nah, kan dalam rangka sebenarnya melatihkan ini ya. Sebenarnya bisa masuk sih Mbak. Jadi kita lihat apakah proses pembelajarannya menyenangkan atau tidak. Kemudian nanti level 2 pembelajarannya itu melatihkan keterampilan atau tidak. Nah, yang susah di level 3 atau 4 mengamati apakah keterampilan kita itu mengubah perilaku atau pembelajaran matematika itu mengubah perilaku kan susah ya level 3 ya. Kalau level 4 sampai belajar matematika terus merubah kinerja juga susah ya ngukurnya. Nah, jadi paling yang bisa level 1 dan level 2 aja gitu. Tetapi untuk mengevaluasi proses pembelajaran memang ada desain khusus. Ya bisa dengan Kirkpatrick level 1 dan level 2, tetapi ada cara yang lebih khusus untuk mengetahui keberhasilan atau pembelajaran atau proses pembelajaran tertentu ya Mbak ya. Gitu Mbak Munira untuk pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, nah tadi ya, untuk pelatihan itu ada banyak model yang bisa diterapkan. Kalau misalnya Mbak Munira bisa melihat pelaksanaan evaluasi itu mulai dari awal, Mbak Munira bisa mulai dari level 1 sampai level 4. Tetapi kadang-kadang kita tuh hanya diminta mengevaluasi level 3 dan level 4 saja. Ada yang seperti itu. Nah, kalau level 3 dan level 4 saja, lebih cocok kalau kita menggunakan evaluasi dampak ya. Seperti itu. Yang kemarin dampak itu kita pakai goal free yang sudah kita bahas pekan kemarin. Terus ada model lain, misalnya diskrepansi. Itu untuk pelatihan yang sudah ada tornya. Jadi misalnya ada pelatihan untuk pelatihan kurikulum baru ya, kurikulum merdeka. Itu kan ada tornya untuk dilaksanakan se-Indonesia. Jadi di tiap provinsi ada. Nah, karena setiap provinsi ada, jadi satu tor itu digunakan di seluruh provinsi. Nah, berarti kan setiap pelaksanaan kegiatan kita sudah bandingkan dengan tor. Persiapannya gini, pesertanya gini, cocok atau tidak. Kemudian proses pelaksanaan pembelajarannya gini, rekrutmen instrukturnya begini. Nah, kemudian hasilnya, tesnya begini, ada progres tidak, diterapkan tidak. Nah, semacam itu sudah ada tornya. Kalau sudah ada tornya, kita pakai model evaluasi diskrepansi. Gitu, Mbak. Jadi sekali lagi, kalau untuk menggunakan model yang mana yang paling tepat, nah itu kita lihat dulu proses kalau pelatihannya seperti apa. Yang pertama, yang kedua, kita lihat apa yang akan dievaluasi. Ya meskipun training, tetapi kalau kita hanya bisa lihat
impact-nya sama result-nya aja ya berarti lebih cocok pakai evaluasi dampak ya. Gitu. Gitu Mbak Munira, kalau ada yang belum jelas bisa disampaikan, kita elaborasi lebih dalam insya Allah. Jelas Ibu, terima kasih. Ini ada teman yang lain mau memperdalam? Udah, kalau sudah kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita coba masuk, kalau tadi level 1 dan level 2 udah agak dalam, nah kita ke level 3 dan level 4. Ya, level 3 dan level 4 itu ya ini ya, tadi sudah kita diskusikan, agak sulit untuk dilakukan. Ya meskipun level 3 dan level 4 ini memang perlu untuk dilakukan ya. Ya rugi dong kalau misalnya kayak kasusnya Mbak Lila tadi yang di Xiaomeo Kitab Bahasa. Beliau melatihkan guru-guru bahasa atau guru-guru di level bawah SD misalnya SMP untuk melatihkan kemampuan literasi. Nah, sekali lagi literasi tidak hanya membaca ya, tetapi bagaimana menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Nah, ada nggak dampak pelatihan itu terhadap guru? Dampaknya misalnya ya merubah perilaku. Oh, karena dengan adanya literasi itu mengajarkan kita untuk lebih rajin membaca. Guru juga harus membaca karena semua harus diupdate ya. Mas, tutup aja terus. Sebentar ya. Mohon izin balik lagi, maaf ya ada trouble dikit. Tadi sampai ke pelatihan apakah merubah perilaku atau tidak. Nah, sudah keluar uang banyak, satu unit kalau satu kepala, satu orang guru misalnya untuk dilatih ya. Ini kan satu kepala atau satu orang. Nah, itu kan satuannya kalau pelatihan kan orang hari ya. Ada yang pernah menginap di hotel satu hari berapa ribu rupiah? Tergantung kelasnya, Bu. Tergantung Kalau kelas hotelnya, Bu. karyawan 300.000. Tergantung Kalau kelasnya. kelas pejabat ya di atas 2 juta semalam. Ada plafon Masnya. Kalau kelas standar itu berapa tadi? 300-400 ribu ya? Iya, Nah, sampai itu 500-an. diisi 2 orang. Nah, itu baru nginep sama makan pagi ya. Misalnya katakanlah 400 ribu, itu baru nginep sama makan pagi. Kalau per kepala berarti 200. Kemudian full board meetingnya atau ruang meetingnya. Nyewa ruang meeting sama makan. Kalau misalnya nginep itu berarti snack, makan siang, makan sore, ulang ya. Snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, snack malam. Nah, itu tambahannya. Nah, itu tergantung hotelnya juga, tetapi rata-rata per hari itu 200.000. Kalau di hotel ya. Ruang meeting, snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, sama snack malam itu hemat, itu 200.000 itu hemat. Nah, jadi satu kepala atau satu orang itu untuk biaya nginep dan makan atau akomodasinya saja sudah berapa? 400.000. Belum lagi, nah kalau pelatihan itu kan ada uang harian. Nah, uang hariannya itu bisa uang saku. Kalau uang saku 100.000 standar pemerintah. Kalau nanti melaksanakan pekerjaan itu 170.000. Nah, berarti katakanlah kalau pelatihan kan minimal 500 per hari. Belum lagi bayar trainernya ya.
Gitu, belum lagi panitianya. Nah, jadi banyak banget yang dikeluarkan, apalagi kalau yang dilatih. Nah, kalau sekarang kan pelatihannya kecil-kecil ya, di bawah 50 orang ya. Atau pas tahun kemarin maksimal 25 orang saja. Nah, kalau seperti itu, nah berarti kan sehari itu banyak banget. Jadi kalau 25 orang per hari itu bisa 20 juta. Kalau pelatihannya 5 hari, nah bisa sampai sudah 100 juta. Nah, itu uang rakyat ya. Kalau dengan mengeluarkan uang segitu tidak ada pengaruh, nah itu kan pemerintah rugi gitu ya. Nah, jadi di sini meskipun sulit dilakukan, tetapi kita urgen atau perlu melaksanakan evaluasi ini. Nah, untuk melihat jangan-jangan kalau misalnya selama ini pelatihan tidak membawa impact ke perubahan perilaku, ya rugi gitu ya. Apalagi kalau nanti dengan adanya ini tidak mempengaruhi performan, tidak mempengaruhi kinerja. Dengan adanya pelatihan, kinerjanya tidak menjadi lebih baik. Nah, gitu juga. Ya, jadi itu yang menjadi urgensi kenapa level 3 dan level 4 itu perlu dilakukan. Tetapi kadang-kadang gini, seperti tadi yang disampaikan Mbak sebentar. Yang pertama tadi yang sudah menjadi guru tadi ya, kadang-kadang penyelenggara pelatihan itu tidak ingin mengamati terlalu jauh ya gitu. Ya, penting lembaga sudah melaksanakan pelatihan. Kalau mau dilakukan atau mau diimplementasikan apa enggak, itu kan tergantung personanya gitu ya, tergantung personilnya, tergantung orangnya. Ada yang seperti itu gitu. Tetapi menurut saya ya seperti itu enggak bagus ya teman-teman. Kurang bagus lah. Kalau mau sistem yang ideal ya kita harus melakukan evaluasi sampai pada mengukur performan gitu idealnya ya. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada perubahan perlu cara. Nah, kalau di Dinas Pendidikan sudah ada perubahan ya Mbak ya, yang Mbak yang guru tadi, Mbak Aldina ya, sama Mbak kok saya lupa, Mbak siapa? Tadi misalnya gini, sekarang dimodif, ada pelatihan, nah terus nanti diimplementasikan di sekolah 2 minggu, kemudian nanti balik lagi, namanya in on, gitu ya. Pernah mengalami yang sudah jadi guru, Mbak siapa? Pernah, Bu. Nah ya, Mbak Mami ya. Jadi nanti in itu pelatihan, on itu di kelas, in lagi, dikumpulkan lagi 2 hari, on lagi, in lagi. Kemudian tahun depan dievaluasi. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah ini selama pandemi ini kami bekerja sama dengan sebuah lembaga dari luar negeri ya, di Jepang. Kaitannya dengan guru-guru menggunakan kalkulator apa enggak. Nah, gimana kalkulator itu membantu siswa atau tidak. Sekarang sedang diamati di Jakarta. Nah, dan alhamdulillah teman-teman ternyata meskipun hanya kalkulator dampaknya luar biasa ya. Kalau dulu ya banyak sekolah itu mengharamkan penggunaan kalkulator untuk pembelajaran matematika. Ternyata sekarang justru malah membantu karena seperti dulu sudah kita bahas Mas Ramadian ya, ketika di buku-buku ketika tanpa menggunakan kalkulator kita hanya sudut-sudut yang dibahas itu hanya sudut 30 derajat, sudut 45 derajat. Pada realitasnya sudut seperti itu kan sedikit sekali kecuali di meja gitu ya. Malah sekarang meja-meja aja ada tren untuk bergerak ke yang sudut-sudut tidak istimewa ya Mas Radian. Nah, termasuk seperti pesawat landing itu kan derajatnya tidak 30 derajat ya. Gitu. Jadi semua macam-macam malah sekarang arahnya ke bentuk yang
tidak istimewa gitu ya. Intinya ya suka-suka sing gawe gitu ya, suka-suka yang buat ya. Nah, seperti itu dengan adanya kalkulator kita tidak mengurung kreativitas karena kita bisa menghitung sin 5 derajat, sin 12 derajat dan seterusnya gitu. Itu salah satu ini ya, salah satu perubahan yang mempengaruhi ini level 4 performance. Dulu guru-guru resist dengan penggunaan kalkulator, resist dengan penggunaan Excel, tapi sekarang ya ternyata dengan adanya Excel bikin apa? Neraca rugi laba gampang ya, Mas Ramadian. Nah, jadi dengan teknologi membantu. Tapi sekali lagi itu sifatnya membantu. Kita juga tetap harus menekankan pemahaman konsepnya, menekankan kemampuan analisisnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi adanya gadget ya itu sifatnya membantu saja. Kita tetap saja pada arah pembelajaran. Jadi manualnya juga tetap harus dilatihkan gitu ya. Jadi meskipun kadang lembaga itu tidak mengamati terlalu jauh ya, tetapi sebagai penyelenggara, nah kita juga merasa urgen untuk melakukan sampai level 3 dan level 4. Nah, kita coba masuk ke perubahan perilaku. Nah, nanti perubahan perilaku itu nanti dievaluasi itu sesuai dengan tujuan pelatihan. Misalnya, kalau tujuan pelatihannya adalah melatihkan kemampuan pembelajaran. Nah, kalau yang kemarin untuk refleksi saja tahun 2015 itu kan banyak pelatihan bagaimana pembelajaran dengan 5M. Kalau sekarang apa Mas Ibnu? Pembelajaran STEM ya. Jadi gimana melatihkan pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics bisa ditambah dengan religi, bisa ditambah dengan art gitu ya. Bisa dimasukkan macam-macam. Nah, apakah Bapak Ibu guru itu setelah pelatihan perilakunya itu berubah? Berubahnya apa? Dalam proses pembelajaran sehari-hari menggunakan pembelajaran STEM ini ketika di sekolah gitu. Jadi kemudian perilakunya tadi nanti bisa di breakdown sesuai dengan capaian-capaian tertentu ya. Kalau terkait dengan pelatihan pelaksanaan pembelajaran, perencanaannya itu susah enggak? Itu masuk di capaian tertentu ya. Kemudian nanti proses mendesain LKPD-nya, proses menyiapkan bahan ajarnya, kemudian kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dielaborasi sampai melakukan asesmennya. Nah, itu sampai di situ, itu di perubahan perilaku. Ini contohnya tadi gimana kalau pembelajaran inovatif mulai dari guru itu kalau apa ya trainingnya guru, training itu orang yang dilatih adalah guru. Mulai dari persiapan pembelajaran, persiapan itu menyusun RPP, LKPD, kemudian buku bahan ajar yang lain, kalau ada praktikum alat dan bahannya, dan seterusnya. Format lapraknya masuk di format laprak itu laporan praktikum ya. Itu di sini. Nah, kemudian melakukan pembelajarannya seperti apa? Apakah sesuai pembelajaran STEM-nya itu sesuai dengan yang dilatihkan gitu ya. Kemudian asesmennya. Nah, karena asesmen STEM itu ada beberapa model STEM ya. Model integrated ya atau model support ya. Jadi intinya itu tetap matematika tapi disupport oleh mata pelajaran yang lain atau integrated ya. Nanti asesmennya seperti apa? Kalau nanti terintegrasi dengan fisika, nanti ada guru fisika yang mendampingi asesmen dengan guru matematika enggak? Apakah sampai mengkondisikan agar siswa tidak keberatan untuk dinilai? Nah, itu masuk di sini. Masuk yang dievaluasi. Nah, itu level 3 ya, masih di level 3. Nah, kemudian cara ngukurnya gimana? Cara mengukur perubahan perilaku.
Sebenarnya dari 3 cara ini bisa digabungkan ya teman-teman. Pertama adalah refleksi diri. Nah, ini sebenarnya refleksi diri itu tinggal kita jujur atau tidak ya, gitu. Kemarin saya menggunakan sebelum ada pelatihan sistem untuk melakukan laporan keuangan atau melaksanakan laporan keuangan, saya ketika belum melakukan pelatihan, saya sehari bisa mengerjakannya 10 jam. Nah, setelah ada pelatihan, sekarang perlu waktu menyelesaikan waktu harian kerja 6 jam. Nah, itu refleksi. Nah, saya melakukan pembelajarannya apakah merasa lebih baik dibandingkan kemarin. Nah, kadang-kadang kita juga refleksi seperti itu. Ini cerita saja teman-teman. Nah, kaitannya dengan mengukur perubahan perilaku ya. Ini cerita, waktu saya SD, SMP, SMA itu saya seneng banget sama naik sepeda. Semua jenis sepeda ya. Sepeda BMX yang dulu yang bisa dipakai loncat-loncat itu ya. Itu saya suka itu ya. Kemudian ganti sepeda balap ya, pinjem punya saudara. Nah, pakai sepeda jengki ya, punya ibu saya. Nah, kalau bapak saya naik sepeda onta ya. Semua saya lakukan ya. Saya senang banget naik sepeda. Nah, kemudian ketika saya jadi guru ya, kan nggak mungkin lagi ya naik sepeda karena jarak tempuh sudah jauh ya 10 km. Nah, sebenarnya masih bisa naik sepeda, hanya dari sisi waktunya nggak memungkinkan. Nah, kemudian saya ganti ya naik motor ya. Dulu nabung bertahun-tahun beli motor. Nah, dulu saya takut kalau ada kredit motor itu takut teman-teman. Jadi saya nabung dulu. Nah, setelah uangnya cukup baru beli motor. Motornya aja motor second ya. Apa ya dulu? Astrea kalau nggak salah ya. Ada yang masih kenal Astrea ya? Mungkin orang tuanya dulu sempat punya. Masih, ya. Bu. Masih ya. Astrea 800 ya. Waktu naik Astrea itu teman-teman ya, itu kan termasuk motor yang starternya matic ya. Dulu itu kan motor itu jegleng dulu ya. Untuk starternya itu jegleng dulu. Nah, Astrea itu masuk yang starternya otomatis ya. Jadi kita tinggal tekan tombol seperti motor sekarang itu. Tapi dulu teknologi itu sangat baru ya. Jadi saya beli motor itu dengan alasan saya itu tidak terlalu kuat untuk jegleng ya, untuk starter manual itu saya agak berat. Nah, gitu. Nah, pertama latihan starter, kemudian latihan muter halaman. Nah, muter-muter di halaman itu ke timur ke barat bolak-balik. Kemudian belajar ke jalan. Setelah ke jalan itu malah ngeri ya. Kemudian saya diminta teman saya, nah coba kamu refleksi diri. Nah, kalau nanti kamu nyalipnya itu dari kiri, apa yang kamu rasakan? Coba nyalip dari kanan, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu tidak rating, kamu akan memperoleh perlakuan apa? Kalau rating gimana? Nah, dari situ benar-benar saya tuh belajar naik motor ya. Kalau misalnya belok saya nggak ngurangi kecepatan akan terjadi apa dan seterusnya itu benar-benar belajar gitu ya. Karena saya anak pertama, tidak punya kakak, orang tua saya juga takut naik motor, nah jadinya saya lebih belajar sendiri gitu ya. Awalnya ada kakak sepupu yang mendampingi, tetapi hanya 2 kali atau berapa, selebihnya saya naik sendiri gitu ya. Terus habis itu setiap hari itu saya menilai diri sendiri. Oh tadi saya gini. Selama 3 bulan ya refleksi diri. Alhamdulillah di bulan keempat mau nyalip bis, mau nyalip sepeda. Kalau nanti berpapasan dengan becak, dengan mobil saya harus gimana. Nah itu benar-benar alhamdulillah. Kemudian bisa boncengke orang, kemudian bisa boncengke anak, itu proses belajarnya. Dulu waktu itu ngeri banget teman-teman. Jadi
saya baru belajar, nah kemudian ada MGMP dengan guru di SMA 2 Jogja. Kemudian di jalan itu ada ibu-ibu jalan kaki. Terus beliau itu, Mbak aku tak nunut gitu ya. Jadi kalau dari jalan besar ke SMA 2 itu kan agak masuknya agak jauh. Nah dari jalan besar itu ada ibu-ibu yang nunut ya. Mbak aku tak nunut. Nah satu deg-degan, bener-bener deg-degan bonceng ke ibu itu pertama sekali. Nah itu kan, tapi saya terus refleksi ya. Ya saya tidak bisa dong naik motor sendirian terus. Nah akhirnya dari situ saya belajar ya. Ketika pulang ada yang bisa diboncengkan tak boncengke. Terus ada eyangnya tetangga itu minta tolong nunut juga. Nah itu juga ternyata cara boncengke orang yang sepuh itu juga ada strateginya. Nah karena beliau apa ya, tubuhnya tidak aerodinamik, jadi sehingga angin-angin dan seterusnya seperti apa kita harus menyesuaikan diri. Lagi-lagi juga kalau boncengke eyang-eyang kan gocekannya siset banget, nah jadinya kita juga agak susah belok gitu ya. Jadi itu juga cara untuk refleksi diri. Jadi dari sini sebenarnya dari proses yang saya ceritakan itu naik sepeda ke naik motor. Nah, ketika kita menilai diri sendiri, oh kemarin saya begini, besok saya harus begini. Kemarin saya kekurangannya gini, besok saya perbaiki di sini. Nah, itu proses refleksi diri. Demikian juga proses pembelajaran teman-teman. Ada nggak teman-teman yang dalam keseharian di rumahnya itu belajar bahasa Jawa atau bahasa daerah, kemudian tiba-tiba harus bekerja dan di pekerjaan itu menggunakan bahasa Indonesia 100%. Ada, Bu. Ya, monggo Mas Endar ya, cerita gimana proses menyesuaikan switch bahasa sehingga ada proses refleksi diri di situ untuk diperbaiki dari hari ke hari. Monggo Mas Endar bisa diceritakan. Ya, sebelumnya apakah suaranya sudah terdengar dengan baik ya? Sudah terdengar, Ya. alhamdulillah. Oh ya. Jadi gini Bu, pengalaman saya kan dulu waktu setelah lulus kuliah kan sempat ngeo acara gitu. Nah itu kan biasanya di rumah harus pakai bahasa Jawa, dan itu ketika di dunia kerja itu ada dua prinsip. Saya harus menyesuaikan dalam dua kondisi. Ketika dengan para panitia EO-nya itu sama kliennya kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika kita ingin sambutan atau apa itu kadang harus pakai bahasa Kromo Inggil gitu. Oh ya, Jadi itu gimana Thomas? EO-nya itu kayak WO, terus event organizer yang dia itu memadukan apa ya Bu, kayak adat Jawa gitu loh Bu. Jadi harus pakai bahasa Krama Inggil gitu. Jadi harus mempelajari itu dan kita harus benar-benar di poin-poin mana kita harus menggunakan penekanan bahasa Indonesia dan di poin mana kita harus menggunakan bahasa Jawa. Itu agak susah Bu. Terus terang agak susah. Dan setiap hari ada progres ya Mas ya. Gimana proses Bu, ya. memperbaiki diri dari hari ke hari dengan refleksi tadi? Ada Bu, progresnya itu pertama waktu saya itu ya masih bingung, gugup. Intinya ketika kita harus menyampaikan pakai bahasa Jawa yang halus itu kan kita masih nervous pakai buku dan sebagainya. Kemudian minggu keduanya kita udah bisa melepas buku dengan kita hanya sekedar hafalan, cuman kita belum bisa penguasaan tempat dan sebagainya. Kemudian sampai bulan kedua baru kita bisa penguasaan ke tempat, dan bulan berikutnya kita baru bisa melepas tanpa teks dan kita bisa menguasai ruangan dengan memadukan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Karena kan di situ saya pernah jadi itu Bu, kan saya hobinya tentang peternakan ya Bu. Jadi sosialisasi tentang kayak program tadi. Gimana caranya branding secara itulah, kebanyakan peternak di Jawa itu pahamnya bahasa Jawa, sedangkan dari beberapa narasumber kan saya datangkan dari beberapa perusahaan tentang pakan itu dia pakai bahasa Indonesia. Jadi
saya harus menerjemahkan bahasa Indonesia yang disampaikan narasumber itu ke bahasa Jawa yang mudah dipahami oleh para peserta kayak gitu. Itu prosesnya lumayan susah, Bu, susah gampang. Soalnya kan berbeda dari tingkat pendidikannya dan juga dari proses gitu. Oke, Yang nggih. saya alami kayak gitu. Terima kasih. Jadi setiap hari kurangnya apa, saya harus meningkatkan apa, ada proses refleksi ya Mas ya. Iya, Bu, dicatat Bu biasanya kalau saya, oh hari ini saya udah ngapain gitu. Udah ngapain, terus besok mau ngapain untuk memperbaiki yang hari ini. Untuk perbaiki ya Bu. Kayak. Ini teman-teman, alhamdulillah yang disampaikan Mas Ender itu betul banget. Nah, jadi ada proses di situ, proses refleksi, dan itu kita bisa minta peserta untuk membuat seperti itu. Jadi membuat jurnal, hari ini ngapain, misalnya ya, tadi kaitannya yang dilakukan oleh Mas Rahardian. Kalau yang dilakukan Mas Ender kan terkait dengan penggunaan bahasa. Kalau yang Mas Rahardian, nomor satu itu ada pelatihan kan. Nah, kemudian dilakukan di tempat kerja misalnya. Hari ini mengerjakan jurnal. Saya tidak bisa ini. Nah, kemudian harus memperbaiki ini gitu. Nah, itu nanti proses refleksi diri sendiri, dan itu kita mintakan oleh kepada peserta gitu. Mungkin juga bisa juga nanti teman-teman ketika teman-teman ya mungkin kalau ada yang dari UNY atau dari UAD yang teman-teman terus ikut itu ya, ikut program belajar di Thailand atau program mengajar di Thailand atau KKN di Filipina itu ada teman-teman yang ikut waktu S1? Kalau dulu saya ikut itu Bu, student exchange yang mahasiswa prestasi itu Bu. Di mana Mas Ender? Kalau dulu itu di Vietnam Bu. Oh, ke Vietnam. Itu full 100% bahasa Inggris ya ininya ya, ngajarnya ya. Iya, bahasa Inggris. Cuman kita di sana nggak cuman sharing. Oh, misal kita jadi mahasiswa itu di Indonesia kita punya prestasi apa, terus nanti kita sharing di sana dan apa yang berkembang pembelajaran di sana gimana kita sharing bergantian. Oke, ya, terima kasih Mas Ender. Cuman jadi di sini ya ada proses refleksi di situ ya. Bagaimana men-switch ya dari yang lampau, kemudian menerapkan yang sekarang ya, menerapkan yang sekarang yang sedang dipelajari. Nah, seperti itu. Cara pertama. Nah, cara kedua, nah perubahan aktivitas pekerjaan ini bisa diamati teman-teman. Jadi, tetapi pengamatannya juga sebelum pelatihan sama setelah pelatihan dinilai dulu. Contoh tadi ketika ada misalnya trainingnya itu training pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Ketika belum ada pelatihan diamati gimana Bu Heri melaksanakan kelas bahasa Inggris. Nah, oh ternyata pembukaannya nggak mulus. Nah, itu sebelum pelatihan. Nah, kemudian ada proses pelatihan sekian bulan gitu ya. Kemudian setelah pulang dari pelatihan disuruh ngajar lagi. Cara membuka pembelajarannya dengan bahasa Inggris lebih bagus enggak ya? Proses memandu siswa untuk beraktivitas, memberikan penguatan ketika siswa diskusi, gimana? Apakah masih campur dengan bahasa Indonesia atau masih pakai bahasa Indonesia saja? Nah, itu diamati di sini. Jadi cara kedua melakukan pengamatan terhadap perubahan aktivitas. Kemudian perubahan perilaku jangka panjang. Nah, tapi ini sulit ya teman-teman. Kadang tadi kalau seperti yang disampaikan Mas Ender, kita tuh kadang switch ya. Ada yang gini. Ini tergantung orangnya juga. Ada misalnya ya, A, B, C. Si A belajar ke luar negeri. Di luar negeri juga tetap menggunakan bahasa Indonesia. Hanya kalau misalnya tugas-tugas sekolah saja yang pakai bahasa Inggris. Jadi pulang ya tetap biasa saja.
Nah, tidak terlalu berubah. Ada juga yang ketika pulang terus langsung switch semuanya terus pakai bahasa Inggris, tapi ada yang C juga masih switch sana sini. Nah, ada yang seperti itu. Jadi perubahan perilaku jangka panjang itu agak susah ya gitu. Tetapi kalau kaitannya dengan teknologi informasi ini bisa dan mudah diamati. Sebagai contoh begini, mungkin dulu teman-teman ketika switch dari SMS ke WA perlu waktu juga ya, membuat kultur ya untuk diri sendiri agar kita senang dengan WA itu kan susah. Ini senior saya ya, dulu susah banget disuruh pakai WA itu susah banget. Jadi apa-apa tuh SMS. Nah, sekarang setelah beliau tahu menggunakan WA, beliau mau menggunakan WA baru pas pandemi ini ya, 2020 ini. Sekarang WA-an terus ya, malahan ya. Jadi semacam itu. Jadi merubah mindset sehingga dari mindset itu berdampak pada perubahan perilaku dan jangka panjang. Nah, itu yang ini. Yang susah. Nah, tetapi ketika seperti kawan saya tadi ketika dengan menggunakan WA temannya banyak, share link untuk Zoom bisa, kemudian nanti ada grupnya, dari grup itu kita bisa memposting sekali saja di grup, tidak usah nge-SMS satu persatu. Nah, itu kan perlu sekian tahun untuk merubah perilaku ya. Padahal kita WA-an sejak tahun berapa ya? 2012 ya? 14, oh ya. Kami dulu mulai WA-an 2012 ya, bareng Facebook itu ya. Nah, ini contoh perubahan perilaku ya. Ini contoh ya teman-teman, misalnya kalau untuk refleksi itu peserta pelatihan diminta melakukan rencana tindak lanjut ya. Jadi biasanya pas akhir training itu ada rencana tindak lanjut. Nah, kemudian dari rencana tindak lanjut itu dicocokkan. Sebelum pelatihan begini, setelah pelatihan begini, cocok enggak rencana tindak lanjut itu dengan yang sudah dilakukan? Bisa penilaian diri disertai portofolio. Ini salah typo ya. Oh, sebelum pelatihan saya memasukkan manual. Setelah pelatihan saya memasukkannya dengan komputer. Nah, bukti portofolionya apa? Screenshot ya. Gitu. Kemudian metode wawancara ya. Untuk metode wawancara bisa nanti dielaborasi satu persatu, tetapi nanti kelemahannya perlu ini ya, waktu panjang. Kemudian juga refleksi diri itu juga bisa dengan observasi sejawat juga boleh. Jadi teman sejawatnya yang minta mengobservasi. Kemudian kalau untuk perubahan aktivitas pekerjaan, nah kebiasaan sebelum pelatihan seperti apa, setelah pelatihan seperti apa. Nah biasanya yang mengamati itu adalah atasan dan bawahan. Jadi kalau guru ya, kita minta kepala sekolah dan siswa setelah 3 bulan pelatihan atau 6 bulan pelatihan itu berubah atau tidak, mengaktifkan siswa atau tidak. Nah, semacam itu ya. Kemudian kalau perubahan perilaku jangka panjang ya 1 tahun atau lebih ya, apakah pelatihan itu benar-benar merubah atau memperbaiki ini ya, memperbaiki proses yang sesuai dengan yang dilatihkan selama training itu ya, gitu. Sebelum ke level 4, untuk level 3 ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih Mas Ramadian.
kita ke level 4. Kalau level 4 itu lebih mengukur kinerja. Nah, kata kuncinya apakah setelah pelatihan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih pendek, atau kata asingnya efisien gitu ya. Efisien tidak gitu ya. Menghasilkan sesuatu lebih banyak. Nah, jadi misalkan pelatihan membatik ya. Sekarang itu batik tangan itu juga bisa dimodif ya. Jadi ada cap juga yang bisa Nah, digeser-geser. Jadi capnya itu skala kecil sehingga menjadi lebih mudah. Ada teman-teman yang senang membatik atau lebih suka menggunakan kain batiknya? Suka makainya aja, Bu. Nah, suka makainya ya. Nanti bisa mencoba latihan membatik ya. Kalau dulu kami membatik itu menggambar pola itu lama, Mbak. Apalagi satu jarit ya. Satu jarit itu 110 kali 2 meter atau 110 kali 2,5 meter. Untuk menu itu rasanya lama banget. Kita gambari dulu pakai pensil. Kemudian dituang satu persatu lilinnya itu di setiap pola itu ya. Kemudian setelah itu baru dikasih warna yang lain, nah, mau coklat mau putih. Nah, kalau putih dikasih lilin biar pas dicelup tidak ini. Nah, kemudian nanti ada pewarnaan. Kemudian nanti yang lain misalnya hitam seperti itu. Nah, itu lama banget. Nah, sekarang ada pola. Jadi ketika kita gambar tidak harus menggunakan itu, tapi menggunakan cap skala kecil. Nah, misalnya bunga-bunga, pluk 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 gitu. Nah, itu lebih cepat. Jadi tidak bunga satu persatu digambar. Itu lebih efisien. Jadi batik tulis tapi semi cap. Itu ada proses pelatihannya. Ada juga yang cap. Jadi capnya itu ukuran berapa ya? Ada yang 10 kali 10, yang paling halus 10 kali 10, dicap-cap gitu. Nah, kemudian nanti dengan jarak tertentu. Itu juga lebih cepat. Tetapi gambarnya biasanya besar-besar dan bertema misalnya. Kita bisa request ya. Itu, nah dengan adanya pelatihan seperti itu kita membatik lebih efisien. Kalau dulu ya, pengalaman pribadi, seminggu itu paling hanya bisa menghasilkan pola setengah jarit ya, 110 kali 125 cm ya. Itu setengah bulan. Jadi gambar 1 bulan itu 1 bulan baru gambarnya. Belum belum ngasih warnanya. Jadi satu jarit bisa 3 bulan prosesnya. Nah, tetapi sekarang ketika tadi dengan semi manual tadi, sehari bisa gambarin 1. Nah, kalau cap lebih cepat, sehari bisa gambarin 10. Jadi dengan adanya pelatihan membatik, nah menghasilkan batiknya itu sehari menjadi lebih banyak dibanding biasanya. Bisa juga kata kuncinya lebih berkualitas, tapi berkualitas pada kasus ini menjadi relatif ya. Kalau berkualitas itu dilihat dari polanya itu lebih seragam, ya mungkin gitu ya. Jadi lebih berkualitas karena polanya lebih seragam. Terus pewarnaannya tidak blewer-blewer. Blewer-blewer itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Kesana kemari. Tahu nggak ya yang dari luar Jawa, tahu nggak ya kalau kita mewarnai pakai benda cair itu warnanya kemana-mana, itu bahasa Indonesianya apa? Meleper-meleper ya. Apa Mbak Munira? Di sini juga bleber, Bu. Bleber ya, tahu ya. Jadi tidak meleper-meleper kemana-mana ya. Gitu ya. Itu dari sisi kualitas bisa seperti itu ya gambarannya. Nah, jadi pada level 4 meningkatkan kinerja, itu indikatornya bisa lebih efisien. Ini dari sisi waktu, lebih banyak atau lebih berkualitas. Ya. Kemudian untuk hasil yang diukur ya, nah itu bisa hasil akhir setelah kembali bekerja, itu ada kenaikan produksi, ada penurunan biaya operasional,
ada kenaikan keuntungan. Nah, kemudian ini kita ukur kinerja sebelum dan setelah pelatihan. Terus kita bandingkan. Nah, kemudian untuk proses analisisnya bisa menggunakan uji macam-macam ya teman-teman. Nah, sebelum ke cara analisisnya nanti kita lihat indikator kinerjanya. Jadi dilihat dulu kurikulum. Nah, kurikulum pelatihannya apa? Dari kurikulum setelah pelatihan ini mau melatihkan apa? Itu kita lihat ya. Kemudian yang ditingkatkan apa? Nah, variabel-variabel yang benar-benar terukur itu apa? Tadi dari sekian tadi kita lihat apakah dari sisi efisiensi waktu boleh, bisa. Tetapi kalau dari sisi efisiensi waktu ini variabelnya banyak, seperti yang tadi sudah diceritakan Mas Radian, tergantung orangnya. Ada satu masuk nggak dikerjakan, 5 baru dijalankan, nah seperti itu. Nah, ada juga yang satu selesai beres, sehingga nggak numpuk. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan tadi ya cap-cap tadi, nah ada juga yang punya target ya. Ini pengalaman teman-teman ya. Bukan bermaksud mau menyudutkan etnis, bukan ya. Ini terjadi di Yogyakarta. Nah, ini kawan saya cerita ya, itu masalah membatik juga ya. Jadi teman saya itu peneliti batik dari Solo. Kemudian beliau itu memberikan pelatihan di sebuah dusun gitu ya, di tetangga kami. Batiknya itu bagus teman-teman, cocok ya. Akhirnya teman saya itu menggunakan jasa tetangga kampung kami itu, tapi ternyata terkendala masalah kultur. Nah, meskipun bisa cepat batiknya, nah jadi batiknya itu dengan ngecap yang skala kecil tadi, itu halus benar yang pekerjaannya. Tetapi karena dengan 1 minggu itu menghasilkan 2 jarit sudah bisa hidup, menghasilkan 2 kain sudah bisa hidup. Jadi karena batiknya itu semi tulis, satu untuk gambar 1 kain itu dihargai 200.000. Jadi kalau 2 kain 400.000. 1 orang itu pada dasarnya sehari itu sehari bisa menyelesaikan dengan cap yang itu, cap skala kecil yang detail tadi. Nah, hasilnya juga halus. Nah, tetapi ternyata kebutuhan hidup ya yang mengerjakan itu seminggu hanya 400.000. Jadi dengan uang 400.000 dia sudah puas gitu ya. Ketika ditambahi pekerjaan, jadi maksudnya itu mau efisien tadi meningkatkan 1 minggu itu lebih gitu ya. Jadi harapan teman saya itu sehari 1 sehingga ketika hari Sabtu atau hari Minggu libur itu bisa menghasilkan 5 atau 6 dalam 1 minggu, ternyata tidak bisa. Nah, karena masalah kultur. Nah, kulturnya adalah ya dengan uang 400.000 atau dengan menghasilkan 2 kain 1 minggu sudah cukup. Jadi tidak pengen meningkatkan gaji, nah semacam itu ya. Itu juga kaitannya dengan ini, melihat menggunakan variabel yang benar-benar terukur. Nah, pada kasus ini tidak bisa seperti itu ya. Jadi mungkin cara menilainya atau variabel yang diukur adalah harian gitu ya. Tidak bulanan. Kalau bulanan ya tetap tidak bisa meningkatkan kinerja karena memang terkendala masalah kultur. Nah, balik lagi ke batik. Nah, teman saya itu komennya apa? Nah, oh lah Mbak, tetanggamu itu nggak mau dikasih penghasilan lebih. Nah, seperti itu ya. Tapi ya karena kultur ya kita tidak bisa mengubah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak faktor juga yang mempengaruhi kinerja ini, meskipun tadi ketika kita mau melihat apakah mempengaruhi performan, itu bisa dilihat dari kenaikan produksi gitu ya,
tambahan keuntungan atau tambahan income ya, tetapi ternyata ada banyak kasus di balik itu yang bisa kita berikan penjelasan. Kemudian bisa juga kalau misalnya yang dilatihkan itu manajemen kepemimpinan. Jadi teman-teman kalau dari guru mau menjadi kepala sekolah ada pelatihannya. Nanti pelatihan kepala sekolah itu nanti apakah bisa mengelola sekolah dengan baik, kemudian kinerja kepemimpinan menjadi lebih baik, prestasi lembaga menjadi lebih baik. Nah, kemudian seluruh staf terpengaruh menjadi lebih baik. Nah, ini teman-teman kalau yang untuk di sekolah kepemimpinan kepala sekolah itu sangat mempengaruhi ya. Ada kepala sekolah itu yang ini cerita ya, kasus real. Sebuah sekolah itu menjadi sekolah yang berprestasi itu ternyata karena ini kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya punya visi dan misi, misalnya sekolahnya harus bersih, sekolahnya harus hijau, sekolahnya bebas rokok, kemudian nanti tidak ada bully, kemudian setiap ada siswa yang mengalami kesulitan itu kemudian ditangani dengan baik. Nah, itu kepala sekolahnya seperti itu dan dilaksanakan. Kalau masa jabatan kepala sekolah kan 4 tahun, kalau bagus diperpanjang lagi, kalau bagus lagi diperpanjang lagi gitu ya, 4 tahunan. Beliau itu sampai memimpin sekolah selama 12 tahun. Apa yang terjadi teman-teman ketika kepala sekolah tersebut sudah tidak menjabat lagi? Nah, ketika beliau sudah tidak menjabat lagi, kemudian selama 12 tahun, karena masa pengabdiannya tinggal 1 tahun lagi, kemudian beliau menjadi pengawas. Apa yang terjadi setelah itu, sekolahnya menjadi kacau lagi. Di situ hampir semua guru yang bapak-bapak balik lagi merokok, kemudian sampah-sampah berceceran, kemudian kepedulian terhadap siswa menjadi kurang dan seterusnya. Nah, di sini ya meskipun tidak terlalu berhasil pada ujung akhirnya, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata bahwa kepemimpinan itu mempengaruhi kultur sekolah ya, gitu ya. Dan di sini, nah untuk bisa seperti itu juga perlu pelatihan ya. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Dan nanti juga ada evaluasi tersendiri kenapa kok gurunya tidak merokok hanya untuk nyeneng-nyeneng ke kepala sekolah aja. Nanti ada perlu riset di balik itu ya gitu ya. Kemudian untuk pendekatan riset evaluasinya ya, nanti ini kita bahas khusus, ada bahasan khusus mengenai riset, tapi ini nyicil saja, jadi bisa kuantitatif, kualitatif, atau bisa mix method, nanti ada khusus. Nah, kemudian desainnya kita bisa pakai pre-post ya, sebelum seperti apa, kita lakukan setelah seperti apa, kita amati proses peningkatannya, kemudian kita juga bisa pakai 2 grup desain. Ini khususnya kalau evaluasi kurikulum, gini teman-teman. Jadi sebelum dan setelah, bisa juga nanti kalau evaluasi Kirkpatrick juga pakai desain ini untuk melihat level 3 dan level 4-nya gitu. Nanti bisa diukur sesuai dengan indikator apa yang variabel-variabel apa yang tadi sudah didefinisikan di awal gitu ya. Ini contohnya pelatihan pembelajaran inovatif, gimana mulai dari merencanakan persiapan pembelajaran gitu ya, maksud saya ya. Persiapannya, proses pembelajarannya, sama melakukan asesmennya gitu. Kemudian ada perubahan perilakunya seperti apa, kita rumuskan. Nanti ada kalau perlu indikator ya, kalau perlu indikator dan kalau indikatornya masih laten bisa di breakdown menjadi subindikator gitu. Ini contoh ini ya, contoh mengidentifikasi
Ini untuk refleksi diri ya, kaitannya dengan mengidentifikasi kebutuhan. Yang menilai atasan langsung ya. Kemampuan saya melaksanakan pembelajaran inovatif sebelum pelatihan 5. Setelah pelatihan berapa? Itu refleksi diri. Kemudian ada wawancara khususnya. Bisa tanya sebelum pelatihan seperti apa, setelah pelatihan seperti apa. Ada progres enggak? Nah, bisa kita gunakan wawancara. Nah, ini bisa kita lengkapi dengan data kualitatif tadi ya, gitu. Kemudian untuk langkah mengevaluasi level 3 dan level 4, identifikasi dulu pelatihan yang dilaksanakan, kemudian tujuan pelatihannya apa, memerlukan ada dampak atau ada hasil tidak, kemudian mendesain riset evaluasinya pakai apa, kemudian kita bisa mengukur kondisi awalnya, jadi melakukan pre dan post testnya. Yang dilihat apa, kita juga definisikan peningkatan kemampuan atau peningkatan kinerja atau perkembangan kemampuan sebelum pelatihan dan setelah. Kalau analisis datanya nanti ada bahasan khususnya gitu. Ini ada contoh-contoh ya analisis. Ini tidak terlalu penting, nanti ada bahasan khususnya gitu ya. Gitu teman-teman, dan terkait Kirkpatrick itu ada yang perlu dielaborasi sampai sini? Tidak ada? Ya. Oke ya. Gini, masih ada waktu sebentar ya, 10-an menit. Teman-teman, kalau kemarin Mas-Mas dan Mbak-Mbak sudah mengidentifikasi ya beberapa program. Nah, dari beberapa program itu ya, monggo nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak memilih salah satu untuk dievaluasi ya, yang memungkinkan saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman memilih salah satu untuk dievaluasi yang sederhana saja yang bisa dikerjakan semester ini. Misalnya kemarin Mas siapa ya yang mau mengevaluasi sekolah Parmakultur. Nah kan memang sudah sekolah di situ atau bisa masuk ke site tersebut. Monggo dirumuskan ya. Kira-kira tugasnya 2. Nomor 1, memilih rencana evaluasi. Rencana yang mau dievaluasi apa? 1. Yang kedua adalah memilih metode atau pendekatan evaluasi yang paling tepat apa. Sekali lagi, disarankan tidak menggunakan CIPP ya. Model yang lain aja, ada banyak. Kalau pelatihan bisa pakai dampak, bisa pakai yang barusan Kirkpatrick, bisa Gulfree, bisa kalau pelatihannya ada panduan, bisa pakai kesenjangan. Contohnya ya, jangan semua CIPP. Nomor 1 sudah jelas tugasnya, memilih boleh yang lain. Jadi kalau kemarin Merdeka Belajar dan lain-lain kan susah ya. Monggo pilih yang lain yang kira-kira bisa dilakukan. Mau lewat bisa kok Mas Esi. Ya. Kemudian yang nomor 2, memilih model yang tepat. Nomor 1 mengidentifikasi, nomor 2 memilih model ya. Alasan memilihnya apa ya? Jadi tidak karena saya suka, bukan ya. Tapi monggo dipilih sesuai dengan
kemarin ya, strategi memilih atau cara memilih model mempertimbangkan berbagai hal ya. Sudah cukup jelas tugasnya teman-teman? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Ya Pak, maaf Bu. Oke, monggo yang Bertanya, mau Bu. bertanya, silakan. Ini kan kita setelah memilih rencana yang akan dievaluasi, pertama boleh kalau misalnya kita nggak ngambil dari yang 3 kemarin yang kita kerjakan, Bu. Boleh, insya Terus, Allah boleh ya. yang kedua, evaluasi yang dilakukan itu sesuai dengan, itu kita pilih Bu ya, apa sesuai dengan evaluasi Kirkpatrick yang Ibu jelaskan hari ini, kan ada 4 level itu. Kan kemarin sudah ada beberapa model ya. Oh iya. Nah, yang untuk pelatihan ini kita elaborasi lebih dalam karena yang paling sering digunakan kalau nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak menjadi wijaiswara, karena request-nya Pak Prof. Giman, Mbak-Mbak dan Mas-Mas nanti siapa tahu ada yang jadi pemerhati pendidikan dan menjadi wijaiswara gitu ya, tidak hanya menjadi dosen dan guru. Jadi ada alternatif profesi selain guru, selain pendidik, ya meskipun wijaiswara pendidik juga, tetapi ada tugas tambahan yakni melakukan evaluasi ya terkait dengan program yang sudah dilakukan. Monggo nanti bisa memilih salah satu dari sekian, tidak harus hari ini. Nah, hari ini kan hanya memperdalam. Jadi kalau kemarin ada evaluasi diskrepansi, ada berbasis tujuan, ada CIPP, ada yang lain, tetapi CIPP nggak boleh ya. Soalnya CIPP itu banyak banget yang sudah melakukan, banyak banget dan orang pada suka itu. Kita coba pikirkan alternatifnya. Gitu Mbak Rona. Baik Ibu. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, sementara sekian dulu nggih. Kita akhiri. Mohon maaf jika kurang berkenan. Insya Allah ketemu pekan depan lagi. Saya kadang lupa tidak share link, tetapi insya Allah selalu saya rajin bikin untuk perkuliahan. Jadi dengan ID meeting sama password yang sudah diberikan, insya Allah bisa masuk ya. Karena insya Allah saya selalu malam sebelum pertemuan saya siapkan linknya. Hanya kalau tadi malam ada kendala. Matur nuwun, kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bersama, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika kurang berkenan. Tetap jaga kondisi ya. Sehat selalu dan penuh berkah. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami. Sami-sami. Mohon izin saya akhiri ya perkuliahannya.